untuk cara menghitungnya, kita akan menunjukkan rumus seperti berikut. Yang ini tentang cara menghitung rasio lancar, cara menghitung rasio cepat, dan cara menghitung kas rasio. Nah, kita ambil contoh dari neraca singkat PT ABC selama 3 tahun, yaitu 2021, 2022, dan 2023. Setelah mengolah data menggunakan rumus yang ada, kita mendapatkan hasil rasio lancar, rasio cepat, dan cash ratio. Nah, setelah menganalisis data yang kami dapatkan, kami dapat menyimpulkan bahwa rasio lancar pada tahun 2021 perusahaan memiliki 1,75 aset lancar untuk setiap satu kewajiban lancar. Nah, ini menunjukkan bahwa likuiditas yang cukup kuat, di mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Nah, 2022 rasio lancarnya itu turun menjadi 1,36. Ini menunjukkan sedikit penurunan likuiditas. Namun, perusahaan masih dalam kondisi yang cukup baik karena aset lancar tetap lebih besar dari kewajiban lancar. Pada tahun 2023, rasio lancar kembali turun menjadi 1,33. Penurunan ini menandakan perusahaan kemungkinan akan kesulitan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, rasio cepat. Di tahun 2021, di angka 1,35, perusahaan memiliki 1,35 rupiah aset yang sangat likuid atau kas dari setara kas dan piutang. Untuk setiap di angka 1 kewajiban lancar, ini menunjukkan likuiditas yang baik tanpa harus mengandalkan persediaan. Di tahun 2022, di angka 1,05, rasio cepat turun menjadi 1,05. Tetapi perusahaan masih menunjukkan likuiditas yang baik tanpa harus mengandalkan persediaan. Di tahun 2023, di angka 1, rasio cepat turun menjadi angka 1, menandakan bahwa perusahaan mulai bergantung lebih banyak pada aset yang kurang likuid, seperti persediaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, kas rasio. Pada tahun 2021, perusahaan memiliki 0,75 rupiah kas dan setara kas untuk setiap 1 rupiah kewajiban jangka pendek. Ini menunjukkan likuid perusahaan sangat baik dengan kemampuan untuk membayar sebagian besar kewajiban jangka pendek dengan jangka pendek hanya dengan kas. Dan pada tahun 2022, kas rasio turun menjadi 0,55 yang menandakan penurunan dalam kas dan setara kas. Meskipun perusahaan masih bisa membayar setengah dari kewajiban jangka pendek dengan kas, ada penurunan likuiditas. Dan yang terakhir, pada tahun 2023, kas rasio turun lagi menjadi 0,5, menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah kasus perusahaan yang tersedia untuk membayar kewajiban. Perusahaan semakin bergantung pada aset lain untuk melunasi. Nah, pada analisa tren, untuk rasio lancar menunjukkan penurunan selama 3 tahun terakhir. Meskipun likuiditas masih cukup, perusahaan perlu waspada karena penurunan rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek semakin berkurang. Untuk rasio cepat menunjukkan tren penurunan yang lebih tajam dibandingkan rasio lancar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sedikit aset yang sangat likuid dan semakin bergantung pada persediaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, untuk cash ratio menunjukkan penurunan tajam dari 2021 hingga 2023. Penurunan ini menunjukkan perusahaan semakin kekurangan kas dan setara kas yang bisa menjadi tanda potensi kesulitan likuiditas dalam jangka pendek jika tidak segera diatasi. Nah, terima kasih telah menonton video tugas kami kali ini. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.